apaan sih, ribet banget. Ih, kita tuh mesti pilih-pilih barang. Jangan sampai masih beli yang ada BPA-nya. Lo tuh jangan kemakan hoax deh, harus cek faktanya dulu. Nih. BPA atau bisphenol A adalah zat kimia sintetis yang biasa digunakan sebagai bahan baku dalam banyak produk sehari-hari, seperti resi pembelian atau bon, ponsel, helm sepeda motor, kemasan kaleng dengan lapisan epoksi resin, dan plastik polikarbonat sebagai wadah makanan atau minuman. Produsen menyukai penggunaan BPA karena sifatnya yang serbaguna, kuat, transparan, tidak mudah terbakar, dan tahan terhadap suhu ekstrim dari minus 40 sampai dengan 145 derajat Celcius. Menjadikannya aman digunakan dalam industri pembuatan produk-produk yang berkontak dengan makanan. Konon katanya, partikel-partikel BPA dapat terlepas dari kemasan ke makanan atau minuman yang dikemasnya dan tertelan oleh tubuh, sehingga dapat mendatangkan masalah hormonal. Mari kita cari tahu ke ahlinya. Terdapat banyak riset dan penjelasan ahli yang menyatakan bahwa BPA aman, baik di Indonesia maupun internasional. BPA sebenarnya relatif tidak berbahaya untuk kesehatan manusia ya. Jadi BPA itu adalah senyawa yang secara berdiri sendiri itu memang berbahaya untuk kesehatan. Tapi jika dia sudah mengalami suatu reaksi kimia di mana dia itu menjadi bahan pembuat plastik untuk kemasan air, untuk wadah makanan dan lain-lain, maka dia itu relatif stabil dan aman. Nah, sama saja ibaratnya seperti garam dapur ya, NaCl atau natrium klorida yang terdiri dari dua senyawa yaitu natrium dan klorida. Nah, natrium klorida ini jika berdiri sendiri-sendiri itu akan berbahaya untuk kesehatan manusia. Namun, jika sudah tergabung dalam reaksi kimia menjadi garam dapur atau NaCl, maka dia akan tidak berbahaya untuk tubuh manusia. Jadi memang BPA itu kan ada di berbagai wadah makanan dan minuman. Jadi bisa saja secara tidak sengaja BPA itu masuk ke dalam tubuh kita. Meskipun memang untuk terlepasnya BPA dari wadah plastik itu memerlukan suhu yang tinggi, sekitar di atas 70 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya BPA itu masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan diolah oleh lever atau hati kita. Sekitar 90% itu menjadi BPA yang tidak aktif, hanya sekitar 10% saja menjadi BPA yang aktif dan bisa menimbulkan efek ya untuk kesehatan. Nah, tercatat menurut penelitian BPA yang aktif di tubuh dewasa itu ada sekitar 2,3 sampai 2,4 nanogram per mililiter, di mana itu masih jauh di bawah batas aman untuk tubuh manusia. Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan mengenai BPA ini. Sebenarnya memang selain BPA, ada banyak sekali bahan kimia yang ada di sekitar kita. Dan ini agak sulit untuk dihindari ya dengan kemajuan teknologi sekarang ini, di mana banyak sekali industri dan bahan-bahan kimia yang ada di pangan, yang ada di bahan wadah untuk kemasan makanan dan minuman, untuk alat-alat kesehatan, mainan, dan lain sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti anjuran yang diberikan oleh Badan Dunia, dan juga kita selama kadar BPA dalam tubuh kita itu masih di bawah ambang batas normal yang sudah ditetapkan melalui berbagai jurnal dan penelitian, maka masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi, selama kadar masih di bawah batas yang ditetapkan BPOM dan cara penggunaan kemasannya tepat, kamu nggak perlu khawatir sama yang namanya BPA. Sekarang udah tahu kan? Jadi, selama semua sesuai standar dan bersertifikasi BPOM, itu aman ya. Makanya jangan cepat percaya sama berita yang beredar. Cek dulu fakta dan kebenarannya.